Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar mengenai gagasan utama dalam teks non-fiksi. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah inti atau pokok yang mendasari penulisan sebuah teks bacaan. Biasanya gagasan utama ini bisa kita temukan dalam setiap teks bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Lalu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi, informasi dalam teks non-fiksi adalah informasi yang sebenar-benarnya. Lalu bagaimana mengenai gagasan utama dalam teks non-fiksi? Gagasan utama dalam teks non-fiksi artinya adalah inti pemikiran atau ide pokok yang mendasari penulisan teks non-fiksi. Nah, gagasan utama itu dapat juga disebut sebagai ide pokok, pikiran utama, gagasan pokok, ataupun juga ide dasar. Gagasan utama dalam teks non-fiksi dapat kita temukan dengan cara seperti berikut ini. Yang pertama yaitu membaca teks dengan cermat. Bacalah teks non-fiksi secara keseluruhan dengan cermat, lalu pahamilah kalimat-kalimat yang mendasari dalam paragraf bacaan tersebut. Jadi dalam setiap paragraf kalian pahami dulu keterkaitan kalimat-kalimat yang ada dalam setiap paragraf. Yang kedua, kalian harus mengidentifikasi kalimat utama. Ya, kalimat utama ini selalu terdapat dalam setiap paragraf. Biasanya teks non-fiksi itu terdiri dari beberapa paragraf. Maka, kalian harus dapat menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf yang ada dalam teks non-fiksi. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama ini biasanya seringkali dapat ditemukan di awal ataupun di akhir teks, namun bisa juga berada di tengah-tengah teks. Nah, yang ketiga yaitu kita harus menemukan kata kunci dan memperhatikan kata kunci yang ada. Temukanlah kata kunci yang relevan dengan kalimat utama. Kata kunci ini dapat membantu untuk memahami atau mendukung gagasan utama. Masih ingat ya mengenai kata kunci? Kata kunci adalah kata yang sering diulang-ulang dalam setiap bacaan, ya. Lalu yang keempat adalah perhatikan fakta yang disajikan. Karena teks non-fiksi ini berisi fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang mendukung dari gagasan utama, maka kalian harus dapat menemukan fakta-fakta ataupun bukti yang diinformasikan dalam teks non-fiksi tersebut. Ya, dengan memahami fakta yang ada pada teks, maka dapat mengetahui gagasan utama yang dibahas. Dan yang terakhir, setelah kalian menemukan gagasan utama pada setiap paragraf, nah kalian rangkum gagasan-gagasan utama tersebut dalam satu ataupun dua kalimat. Nah, inilah gagasan utama dalam teks non-fiksi tersebut. Jadi, tadi kalian sudah menemukan kalimat utama, karena di dalam kalimat utama tersebut biasanya mengandung gagasan utama, maka dari kalimat utama kita cari gagasan utamanya pada setiap paragraf, lalu kita rangkum menjadi kalimat untuk membentuk gagasan utama dalam teks. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Coba kalian baca teks dengan judul "Mengapa harus melaksanakan hak?" dengan seksama dan cermat.
dari teks tersebut kita akan temukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Kita perhatikan langkah-langkah yang telah kita pelajari tadi, ya. Sudahkah kalian membaca teks non-fiksi dengan cermat dan menyeluruh? Tentu sudah ya. Baiklah, jika sudah kita baca dengan cermat dan menyeluruh, sekarang waktunya kita mengidentifikasi kalimat utama pada setiap paragraf. Ya. Dari hasilnya, untuk kalimat utama, karena tadi ada 3 paragraf dalam teks mengapa harus melaksanakan hak, maka kita dapat buat tabel seperti ini, yaitu paragraf 1, 2, dan 3, dan kita identifikasi kalimat utama pada setiap paragrafnya. Untuk paragraf yang pertama, kalimat utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Sedangkan pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Dan paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah pelaksanaan hak dan warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Nah, setelah mengetahui kalimat utama pada setiap paragraf, sekarang kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu mengidentifikasi gagasan utama pada kalimat utama yang telah kita temukan. Kita lihat di sini, kita buat tabel kembali untuk gagasan utamanya. Pada paragraf pertama yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia, yang kedua adalah pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara, dan di paragraf ketiga tentang pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Nah, dari kalimat utama dan gagasan utama yang telah kita temukan, di sini kita mengetahui kata kunci dari teks non-fiksi ini, yaitu kata kuncinya adalah tentang hak dan juga kewajiban warga negara. Nah, setelah tahu kalimat utama, gagasan utama, serta kata kuncinya, sekarang kita rangkum gagasan utama pada setiap paragraf menjadi kalimat untuk membentuk gagasan utama teks non-fiksi. Dari gagasan utama setiap paragraf tadi, maka ditemukan untuk gagasan utama teks non-fiksi bisa kita rangkai dalam kalimat menjadi pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini sesuai dengan gagasan utama, kalimat utama, serta kata kunci yang telah kita temukan tadi. Nah, teman-teman, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian memahami mengenai gagasan utama dalam teks non-fiksi. Selamat belajar, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.